Oke, halo semuanya, nama saya Michael Purnama, dan kali ini saya akan membawakan materi mengenai Olimpiade Sains Nasional, terutama di mata pelajaran biologi di acara Premier Class OSN Expo 2023. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Oke, jadi nama lengkap saya Michael Purnama, dan saya sekarang masih berstatus sebagai siswa MIPA di SMA Katolik Sinlui 1 Surabaya. Dan saya sekarang ada di kelas 12. Ya sekarang lagi sibuk-sibuknya mengurus ujian praktek, ujian kelulusan. Nah, sebelumnya saya mempunyai beberapa riwayat prestasi di dunia per Olimpiadaan. Nah, salah duanya itu adalah medali emas The 33rd International Biology Olympiad di Yerevan, Armenia, dan juga medali emas kompetisi sains nasional bidang biologi tahun 2021. Nah, sebenarnya selain ini saya juga sering mengikuti lomba-lomba kedokteran, sering mengikuti lomba-lomba biologi lain, misalnya di Matchspin FK UNER, saya juga pernah meraih juara 2 dan juara 3, serta best biology dan best praktikum. Lalu kalau misalnya lomba-lomba biologi, saya juga banyak ikut, misalnya juara 1 di BSC FST UNER 2022. Nah, kalau misalnya kalian bertanya, ya memang memang saya cepet banget gitu. Saya dari dulu sudah punya target untuk menang OSN di kelas 10 dan juga ibunya di kelas 11. Supaya apa? Supaya ketika saya naik ke kelas 12, saya tidak terganggu dengan dunia perolimpiadean. Karena saya juga mau lulus gitu. Saya juga mau mengejar impian perkuliahan saya. Saya ingin belajar SBMPTN. Saya harus belajar UTBK. Seperti itu. Jadi perjuangan saya dimulai ketika kelas 8 itu. Saya sadar waktu itu OSN SMP saya tidak mempersiapkannya dengan baik. Nah, akhirnya saya fail. Saya jatuh di nilai fisika. Dan sebenarnya di sana biologi saya juga tidak seberapa bagus. Ya, jadi sejak saat itu saya sadar, oh, OSN itu bukan ajang yang bisa dipersiapkan dengan main-main seperti lomba-lomba lainnya. Padahal waktu itu posisinya saya udah menang berbagai lomba, kayak lomba-lomba di SMA SMA itu saya sudah banyak menang. Tapi untuk OSN bahkan di tingkat kota pun saya tidak bisa menyelesaikannya dengan semudah itu. Nah, dari situ saya sadar bahwa OSN ini bukan ajang main-main, sehingga harus dipersiapkan dengan baik sejak lama. Untuk meraih medali perunggu di ajang nasional pun itu bukan hal yang mudah. Jadi mulai saat itu saya mulai belajarnya dengan teratur, dengan benar, dengan keras, dengan disiplin, hingga saya akhirnya bisa mengerjakan soal-soal OSN Biologi SMA dengan baik. Oke, nanti saya ceritakan lebih lanjut tentang perjuangan saya dari nol sampai bisa seperti ini. Oke. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan apa itu sih OSN. Apa itu OSN? Kenapa OSN itu perlu diikuti oleh kalian? Dan apa bedanya sama lomba-lomba lain? Kan banyak tuh lomba-lomba yang juga mengujikan tentang mata pelajaran Olimpiade gitu. Tapi OSN ini berbeda sama yang lain. Kenapa? Karena OSN itu sebenarnya adalah Olimpiade kompetisi sistem yang menyeleksi siswa-siswi SD, SMP, SMA untuk berkompetisi di ajang internasional. Misalnya kalau SD ada IMSO, kalau SMP ada IGSO, kalau SMA ini bergantung pada bidangnya. Misalnya kalau di biologi berarti ada IBO, International Biology Olympiad. Kalau di fisika ada International Physics Olympiad. Seperti itu. Dan juga bidang-bidang lainnya. Kan ada 9 bidang kalau di SMA. Nah, OSN ini pertama kali diadakan di Jogja tahun 2002. Karena waktu itu
kita ingin mempersiapkan delegasi-delegasi Indonesia untuk International Physics Olympiad. Nah, di saat itu OSN mulai bergilir, hostnya dipindah-pindah dari mana ke mana, jadi bergilir gitu. Sekalian mungkin untuk mempromosikan daerah-daerah di luar Jawa. Nah, uniknya yang menang tetap ada di Pulau Jawa. Yang paling banyak, kalau tidak salah, antara DKI, Jakarta, atau Jawa Tengah, dan juga baru-baru ini yang sering menang adalah Jawa Timur. Nah, uniknya lagi, nama OSN ini sempat berganti menjadi KSN, Kompetisi Sains Nasional, pada tahun 2020 dan 2021. Karena waktu itu Indonesia sedang melakukan bidding untuk Olimpiade olahraga. Nah, akhirnya nama Olimpiade itu dilarang dipakai karena eh, harusnya dimiliki oleh Komite Olimpiade Olahraga tersebut. Nah, akhirnya OSN diganti jadi KSN, Kompetisi Sains Nasional. Ya, jadi medali saya yang logonya KSN itu limited edition ya. Karena uh, kalau sekarang udah diganti OSN lagi gitu. Meski namanya lebih keren OSN, tapi KSN itu bukti sejarah kalau misalnya saya ada di tahun-tahun yang spesial. Oke, oke, kita bisa lanjut. Nah, di setiap bidang OSN, misalnya di biologi sendiri, itu ada beberapa tahap seleksi. Ada dari tingkat sekolah. Nah, sekolah ini biasanya diberikan kuota untuk mengirimkan pesertanya, misalnya 5 atau 3 setiap sekolah di setiap bidang. Nah, nantinya ketika sudah lolos di tahap seleksi sekolah, akan dilanjutkan di tahap seleksi kota. Nah, di seleksi kota ini akan disajikan paket-paket soal yang dibuat oleh uh, misalnya kalau di biologi ada tim Olimpiade Biologi Indonesia, TOBI namanya. Nah, kalau di kota dan provinsi, OSK dan OSP, itu hanya diberi satu paket soal teori. Nah, yang isinya adalah 50 soal dan setiap soalnya berisi 4 pernyataan yang harus kalian tentukan nilainya, kebenarannya, benar atau salahnya. Itu. Nah, sistem ini sebenarnya baru berlaku pada tahun 2015 karena di sebelum-sebelumnya OSN ini cenderung soalnya dalam bentuk pilihan ganda sederhana, pilihan ganda kompleks atau isian gitu yang bisa dikerjakan. Tapi mungkin karena pergantian regulasi di International Biology Olympiad, soal-soalnya berganti menjadi 50 soal dengan setiap soalnya 4 pernyataan yang harus ditentukan benar atau salahnya. Nah, dari 50 soal tersebut terbagi menjadi beberapa topik ya. Ada biologi sel molekular sebanyak 20%. Nah, tapi ini sering kali disisipi oleh mikrobiologi juga. Dan mungkin sedikit bioinformatika gitu, dasar-dasarnya. Lalu juga ada anatomi fisiologi tumbuhan sebanyak 15%. Biasanya 7 atau 8 soal. Lalu juga ada anatomi fisiologi hewan 25%. Nah, ini paling banyak. Biasanya ada 12 atau 13 soal gitu. Nah, ketika 3 topik di atas ini uh, sudah semuanya ada soalnya, biasanya udah ada 30 soal. Nah, lalu sisanya ada genetika dan evolusi. Nah, ini biasanya banyak hitungannya nih. Paling nggak disukai. 20%, ada etologi atau perilaku hewan sebanyak 5%, ekologi sebanyak 10%, dan biosistematika sebanyak 5%. Yang kalau di total semuanya ya 100% ya. Nah, tetapi uniknya ketika di OSN tahap nasional ada 2 paket soal teori, ada teori A sama teori B. Lalu setelah itu masih ada 4 soal praktikum. Ya, nah kalau praktikumnya ini topiknya masih belum tahu, jadi tergantung setiap tahunnya itu bisa berganti-ganti karena tergantung International Biology Olympiad.
tahun selanjutnya. Kan tujuan dari OSN itu adalah mempersiapkan anak-anak siswa-siswa untuk mengikuti ajang internasional. Nah, makanya soal-soal yang diujikan itu juga harus adaptif dengan soal-soal yang diujikan di internasionalnya. Misalnya ketika tahun 2016 kita masih memakai sistem 4 pernyataan benar salah yang poinnya seperti ini. Misalnya kalian tidak benar sama sekali, itu 0. Benar 1 juga dihitung 0. Benar 2 dihitung 0,2, benar 3 dihitung 0,6, benar 4 baru dihitung 1. Nah, tetapi karena pada IBO 2017 itu setiap pernyataan benar bernilai 1. Nah, makanya di tahun-tahun selanjutnya hingga sekarang sistem itu masih dipakai. Jadi setiap pernyataan benar bernilai 1. Berarti setiap soal benar bernilai 4 gitu. Sehingga nilainya juga tambah banyak dan OSN biologi jadi sedikit ada mengandalkan keberuntungan atau insting gitu. Meskipun kalian tidak tahu sama sekali mengenai soal ini, kalian tetap bisa mendulang poin setidaknya 1 atau 2 lewat insting gitu. Nah, kalau misalnya memang sangat tidak beruntung, nah itu baru dapatnya 0. Nah, tapi meskipun seperti ini, meskipun sistemnya agak ada keberuntungannya, tetap saja karena penilaiannya menggunakan uji statistik, nah akhirnya apa? Akhirnya eh, tim Olimpiade Biologi Indonesia tetap bisa mendulang anak-anak yang memang berbakat dan pintar di bidang biologi gitu. Jadi tetap saja ada perbedaan antara orang yang benar-benar belajar sama orang yang hanya mengandalkan hoki saja gitu. Nah, terus apa bedanya antara paket soal teori A sama teori B kalau di OSN tuh? Nah, biasanya gini, saya sering dengar kalau misalnya soal teori A itu sering mengujikan tentang cara Anda membaca data. Jadi dikasih data, kalian baca, kalian tentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah menurut datanya. Seperti itu. Nah, kalau yang B, ini lebih mengujikan tentang pengetahuan Anda, konsep-konsep dasar yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Jadi, tidak semua data mungkin ada di dalam soal. Tetapi, kalau Anda pernah baca, kalau Anda pernah melogika dari kehidupan sehari-hari, pasti Anda bisa menjawab. Karena soal ASN nggak akan dibuat dengan yang pure hafalan. Soal-soal ASN akan mengujikan konsep-konsep dasar yang berkembang, yang dikembangkan menjadi lebih rumit, lebih kompleks, gitu. Oke. Nah, ini yang penting ya. Saya tahu soal-soal di biologi itu banyak. Waktunya mungkin nggak cukup buat kalian untuk menyelesaikan semua soal. Saya juga dulu sering gitu. Ada 50 soal. Saya 2,5 jam cuma bisa kerjain 30 soal. Sisanya gimana? Saya nebak. Saya gacha itu 20 nomor. 20 nomor ini berarti ada ini ya sekitar 40% ya. Ini tuh saya nebak. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, kalian semakin banyak baca, kalian semakin banyak kerjain soal, kecepatan membaca soal kalian akan menjadi semakin cepat, semakin paham akan soalnya, gitu. Dan meskipun kalian nggak baca soal pun, kalian langsung baca pernyataannya, kalian bisa tentuin ini benar atau salah. Kalau misalnya kalian sudah banyak baca buku. Makanya, konsep dasar itu penting. Kalian harus baca buku yang banyak, baca literatur yang banyak, baca artikel yang banyak. Supaya apa? Supaya kalau misalnya kalian benar-benar kepepet,
nggak tahu apa-apa, kalian tetap bisa jawab. Nggak bisa baca datanya, nggak apa-apa. Kalian tetap bisa jawab. Urusan benar atau salah itu nanti. Pokoknya kalian sudah bisa jawab duluan. Dan berarti kan kalau misalnya kita jawabnya berdasarkan konsep-konsep yang kita tahu, kita nggak ngawur kan setidaknya. Kita nggak mempertaruhkan nilai kita gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa baca soalnya, ya lebih baik baca soalnya gitu. Nah, lalu keterampilan tangan, kecepatan, kestabilan. Nah, sekarang kan OSN-nya online ya. Jadi kan harus cepet ngekliknya, harus tahu tombol-tombolnya di mana. Udah di luar kepala. Dan juga keterampilan tangan ini sangat penting untuk kalian yang lolos ke tahap nasional gitu. Dan internasional, di Platnas juga. Kenapa? Karena keterampilan tangan ini akan sangat mempengaruhi kalian di penilaian praktikum. Kebersihannya, terus juga di praktikum kan tidak boleh memecahkan alat ya, nggak boleh minta alat lagi. Nah makanya itu tangannya harus benar-benar terampil, harus menguasai. Oh cara memegang mikropipet itu seperti ini. Oh cara meneteskannya seperti ini. Mencampurkannya seperti ini. Begitu. Dan juga jangan lupa untuk memikirkan setiap langkah yang kalian lakukan. Jangan sampai, kalau di praktikum kan seringkali bahannya terbatas ya. Jangan sampai kalian salah mencampurkan bahan, terus karena itu kalian kehilangan kesempatan untuk dapat medali. Cuma gara-gara, oh bahannya salah dicampurin. Wah, saya nggak bisa lanjut ke tahap selanjutnya nih. Nah, itu sering terjadi di OSN-OSN. Jadi, kalian harus hati-hati banget kalau misalnya mengenai keterampilan tangan ini. Kadang nggak sadar tuh, asal campurin. Wah, akhirnya nilainya jeblok gara-gara kayak gitu. Nah, lalu yang ketiga apa? Strategi. Nah, kalau kalian mau mengerjakan sesuatu dengan cepat, dengan efisien, dengan tepat, nah kalian harus mempersiapkan strategi. Gimana caranya saya nyelesain soal sebanyak ini dalam waktu sesingkat-singkatnya, sehingga apa? Sehingga saya bisa ngecek. Sehingga saya bisa memastikan, oh jawaban saya ini benar-benar betul, benar-benar tepat sebelum waktunya berakhir. Jadi kalian harus membagi waktunya dengan benar. Misalnya kalian, wah, aku lihat ada 3 paket soal praktikum nih. Yang yang paling gampang yang A, yang B medium, yang C yang hard. Enaknya kerja yang mana dulu ya? Ya kalian lihat mana yang paling bisa kalian kerjain dulu, yang poinnya gede. Misalnya, wah aku nggak bisa kerjain yang hard nih, terlalu susah meskipun poinnya gede. Ya udah ambil medium, jangan ambil yang easy karena biasanya yang easy itu akan wasting time gitu. Akan membuang-buang waktu Anda sehingga Anda tidak bisa mendulang poin yang besar di paket medium dan hard. Kerjain medium dulu. Kalau misalnya kalian oh ya merasa medium ini cukup mudah ya udah kerjain yang hard. Kalau misalnya kalian merasa waduh aku medium aja kesusahan. Wah, aku lihat yang hard juga kayaknya susah nih. Nah, ya kerjaan yang easy. Nanti hardnya terakhir-terakhir sambil dipikir tenang-tenang. Dipikir baik-baik. Lalu kontrol diri. Nah, ini harus tenang, harus fokus. Ya, banyak orang yang ketika tryout itu jago banget. Nilainya di atas pencilan. Tapi ketika di ajang-ajang besar, di IBO, di OSN, nilainya langsung drop. Ya, namanya orang itu kalau misalnya mau mendapatkan sesuatu nggak boleh gegabah, harus tenang, harus fokus supaya bisa berpikir dengan jernih, supaya tangannya nggak tremor gitu. Apalagi di praktikum ya. Saya orangnya dulu juga nggak tenangan, nggak fokus. Kalau misalnya udah kepepet gitu pasti bawaannya pengen gerak terus gitu. Tangannya suka tremor, kakinya suka gerak-gerak. Ya, tapi kalau misalnya di OSN ini, kalian harus bisa menguasai diri. Kalau misalnya udah mulai muncul kayak gitu, ya dirinya ditenangin dulu. Jangan jangan ngerjain soal dulu. Supaya ketika kalian ngerjain soal itu benar-benar dalam kondisi yang terbaik gitu. Kondisi yang fokus sama soalnya. Kondisi yang
benar-benar bisa mendulang poin dan medali gitu. Nah, sama yang terakhir itu insting. Kalian harus bisa menebak, oh kira-kira kalau misalnya aku nggak tahu tentang konsep ini sama sekali, nggak bisa baca datanya, kan harus bisa nebak dari gaya bahasanya. Apakah pernyataan ini tuh benar atau salah kira-kira. Kan kemungkinannya cuma dua. Kalian misalnya punya insting yang agak kuat dikit, nah kemungkinan benarnya bisa jadi semakin besar. Itu. Nah, sumber belajarnya gimana? Nah, kalian bisa belajar yang utama itu dari buku. Kalian harus selesain semua bukunya. Ya nggak harus semua sih, cuma kalau misalnya aku dulu karena aku merasa, aduh susah banget ya awasin biologi gitu. Jadi aku selesaiin semuanya gitu. Campbell aku baca, aku mulai baca Campbell dari SMP akhirnya. Dari kelas 8 itu aku mulai seriusin Campbell. Terus aku kelas 8 juga aku sudah mulai baca Sherwood. Terus aku kelas 9 waktu peralihan dari kelas 9 ke kelas 10 itu kan libur panjang. Nah itu aku baca Raven, Tice, Alberts, Hartwell, Hill. Semuanya aku baca. Aku latihan soal dari OSN yang dulu-dulu sampai sekarang aku habisin semua. Dari kota sampai nasional. Ibu yang dulu-dulu sampai sekarang juga aku habisin semua. Dan ya memang aku menderita banget waktu itu. Sampai jatuh sakit segala, bla 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 bla. Tapi pada akhirnya aku terbiasa ngerjain soal-soal OSN. Ngerjain soal OSN itu sudah kayak kebiasaan dan sesuatu yang bisa enjoy gitu. Sambil dengerin musik, sambil main-main gitu. Itu sesuatu hal yang bisa dicapai. Kalau misalnya kalian ngerjain soal dan baca bukunya banyak banget. Jadi kalian melatih otak kalian supaya terbiasa membaca bacaan-bacaan yang berat. Jujur, waktu aku baca buku-buku kayak gitu, aku ngantuk banget. Karena apa? Karena buku-bukunya materinya itu nggak gampang gitu, nggak gampang dicerna. Butuh energi yang banyak. Jadi ketika baca buku kayak gini pasti bawaannya pengen tidur. Tapi ya harus ditahan, harus dikuat-kuatin. Karena apa? Karena demi sekeping medali yang sangat prestisius itu butuh banyak perjuangan, butuh banyak pengorbanan. Itu. Terus yang kedua, kalau misalnya kalian mentok nih, aduh, aku baca buku nggak paham-paham. Nah, kalian ikut pelatihan. Banyak kok lembaga-lembaga di Instagram yang buka pelatihan, kalian coba cari harganya nggak terlalu mahal, terus pengajarnya juga bagus-bagus. Ya, kalian bisa ikut pelatihan kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian prefer yang private, prefer yang, oh aku bisa request materi ini, enak. Nah, kalian coba hubungi tutor-tutornya, Kak, saya mau pelatihan private bisa atau enggak gitu. Biayanya berapa? Biasanya kalau private emang lebih mahal, cuma kalian enaknya bisa order kayak materinya mau apa, diajarinnya mau latihan soal atau apa dulu gitu. Nah, terus yang ketiga, ini jurnal. Kalian tahu kan kalau misalnya soal-soal OSN itu banyak diambil dari jurnal-jurnal gitu, data-datanya. Kan nggak mungkin untuk setiap soal mereka ngadain penelitian sendiri. Nah, makanya jurnal ini kalian harus nguli banget. Dulu aku juga nguli jurnal sampai setumpuk-tumpuk segini-segini. Aku koleksi jurnalnya. Aku bacain semua datanya. Aku interpretasiin semua datanya. Sehingga ketika aku di soal-soal lesson, oh ya, aku sudah pernah baca data yang mirip seperti ini. Data volcano plot lah, data apalah. Jadi aku bisa kerjain dengan lebih cepat dibandingkan orang lain yang harus, oh ini tuh sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa, kira-kira apa ya maknanya. Gitu. Jadi ini akan membantu kalian untuk menghemat waktu. Gitu. Dan akhirnya di OSN, di OSP, aku bisa nyelesain soal-soal 50 soal itu, aku bisa nyelesain dalam waktu 2 jam. Loh, terus sisanya ngapain? Ya, aku ngecek. Hitunganku di genetika udah bener belum? Logika aku di Anviswan sama Biselmo udah bener belum? Gitu. Jadi, kalian bisa memastikan nilai kalian tinggi dengan
banyak baca buku, banyak baca jurnal. Semakin banyak kalian baca, ya pengetahuan kalian semakin banyak, logikanya semakin mudah, semakin cepat, soal-soal akan semakin gampang kalian kerjakan. Gitu. Ya. Nah, terus gimana sih caranya kita, eh misalnya apa ya? Caranya kita untuk mengerjakan soal dengan baik. Nah, misalnya nih, aku ngambil soal OSK 2019 kayaknya. Ini soal-soal yang memerlukan sedikit konsep dan analisis. Jadi cocok untuk dibahas di acara ini ya. Oke, gambar berikut menunjukkan transkripsi dan translasi dari suatu gen pada sel prokariot. Nah, lalu ada gambarnya. Nih. Terus ditanyain, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Transkripsi berlangsung dari arah B ke A. Nah, kita harus tahu ya, transkripsi itu adalah proses pembentukan mRNA. Ya, ya mudah aja, kita tinggal lihat, oh ini mRNA-nya segini panjangnya, ini segini panjangnya, ini lebih panjang lagi. Berarti arahnya dari mana? B ke A atau A ke B? Nah, ya B ke A. Karena ini kayak startnya, ini kayak finishnya. Loh, kok bisa tahu? Dan ini kan pendek ke panjang. Nah, berarti yang ini pernyataannya bernilai benar. Udah gitu. Nah, terus misalnya ini, pada ujung C dari mRNA akan ditemukan kepala metil guanosin. Nah, di dalam proses pemrosesan mRNA itu ada yang namanya kepala metil guanosin. Nah, tapi ini adalah sel prokariot yang nggak punya guanosin cap. Jadi ini itu salah, nggak akan ditemukan prokariot. Kan G-cap di ujung 5 itu cuma ada di sel eukariot. Itu. Nah, itu konsep. Kalau tadi yang A kan analisis, yang B konsep. Nah, itu. Nah, yang C, polipeptida yang disintesis pada ribosom lebih panjang dibandingkan polipeptida sintesis oleh ribosom E. Nah, kita lihat. Nah, kan mulainya dari ujung C ke sini translasinya. Nah, berarti D ini yang baru mulai. E itu yang udah mulai dari tadi. Nah, berarti kan yang E itu harusnya lebih panjang daripada yang D. Nah, ini pernyataannya salah. Terus yang D sekarang. RNA polimerase yang terlibat dalam gambar juga mentranskripsi ribosomal RNA dan juga tRNA. Nah, kalau misalnya di sel eukariot, itu RNA polimerasenya emang ada 3. Yang khusus gitu loh fungsinya. Yang satu ini buat apa, yang 2 buat apa, yang 3 buat apa. Tapi untuk di sel prokariot, RNA polimerasenya cuma 1. Jadi ya benar. Nah, ini dapat mentranskripsi, ya benar. Nah, ini RNA polimerase dapat mentranskripsi. Udah, gitu aja. Jadi nggak terlalu susah sebenarnya soal-soalnya, asal kalian tahu cara menganalisis soalnya dan juga paham konsep-konsep dasarnya. Dan pastikan pikiran kalian jernih gitu. Jangan mengerjakan soal dalam kondisi gegabah. Ya, jadi supaya kalian bisa mengerjakan soalnya dengan sebaik mungkin. Gitu. Oke. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke soal ke ini berikutnya. Nah, terakhir nih. Memangnya lomba cuma OSN ya? Enggak. Lomba itu banyak. Cuma menurut saya OSN itu wajib kalian ikuti. Karena OSN itu sangat bergengsi. Dan lihat apa ya? Lihat kakak kelas kalian gitu yang ikut OSN.
bener-bener mereka itu perjuangannya gila, perjuangannya keras untuk bisa dapetin sekeping medali dan sertifikat OSN. Dan OSN ini membuka jalan kalian dari tutor-tutor, dibayar buat bikin soal, dibayar buat ngajar, terus diundang ke sana kemari, punya kenalan banyak, yang nantinya kenalan-kenalan kalian itu juga akan jadi orang-orang yang sukses gitu, orang-orang yang pinter, terutama yang dapat medali yang di ajang nasional internasional. Nah, itu perlu kalian untuk jaga baik-baik perkenalannya, jangan sampai terputus ikatan pertemanannya. Tapi selain OSN juga ada lomba-lomba yang banyak juga yang pesertanya nggak kalah pinter, yang soalnya nggak kalah sulit. Misalnya apa? Lomba dari universitas. Biasanya universitas negeri atau swasta itu mengadakan lomba-lomba untuk menjaring mahasiswa-mahasiswa baru gitu. Dan juga ada lomba-lomba dari lembaga khusus. Nah, misalnya kalian sering lihat di Instagram gitu banyak lomba-lomba dari lembaga A, lembaga B, lembaga C. Nah, tapi nggak semua lomba-lomba dari lembaga itu punya kualitas soal yang baik. Bisa saja soalnya plagiat, comot sana, comot sini. Nah, kalian harus pinter-pinter memilih supaya kalian nggak wasting time and money buat cuma dapetin medali dari soal-soal yang diujikan nggak terlalu susah gitu. Jadi kalian harus lihat nama lembaganya, terkenal nggak, kredibel nggak, tuh. Terus peserta yang ikut, alumni-alumni OSN atau internasional ada yang ikut nggak? Kira-kira. Kalau misalnya nggak ada yang ikut, biasanya uh, jangan jangan dulu, kalian lihat dulu gitu. Kayak gitu. Terus hadiahnya, biasanya kalau lomba-lomba yang benar, yang niat, hadiahnya gede. Sertifikatnya proper, bagus. Ada tanda tangan, misalnya dekannya atau rektornya, gitu. Terus nominal uangnya, bukan matre ya, tapi lomba-lomba yang bergengsi, yang bagus, biasanya nominal uangnya besar. Kayak WSM itu nominal uangnya kalau misalnya kalian menang jutaan. Jadi, ya, kalian bisa jadikan itu patokan untuk memilih lomba-lomba yang bergengsi, yang ketika kalian menang itu kalian nggak nyesel dan malah buang uang gitu. Dan juga pastinya diperhitungkan di SNMPTN atau SNBP ya sekarang namanya. Gitu. Ya, cukup sekian dari saya. Ya, selamat berjuang dalam berkompetisi. Nah, semoga kalian bisa mendapatkan hal-hal yang baik dari OSN dan juga perjalanan menuju meraih medalinya. Semangat!